dibuat. Cincau hijau ya yang ini. Beda dengan cincau hitam. Kalau cincau hitam itu dari tanaman yang namanya Mesona palustris. Cara membuatnya beda dengan cincau hijau. Kenyal-kenyal gini ya. Kira-kira kenapa ya kok bisa cincau cuma dari daun sama air bisa kenyal kayak gini? Terus dari daun apa aja sih cincau hijau itu bisa dibuat? Nanti di video ini kita akan bahas guys. Makanya simak terus videonya. Nah, halo, kali ini kita bakal kasih tahu jenis-jenis cincau yang bisa dibuat. Cincau hijau ya yang ini. Beda dengan cincau hitam. Kalau cincau hitam itu dari tanaman yang namanya Mesona palustris. Cara membuatnya beda dengan cincau hijau. Kalau cincau hijau caranya tinggal diremet-remet sama air disaring terus didiamkan dah jadi. Bisa ditambahi koagulan. Koagulan itu sebagai pengental, penyal yang berasal dari air abu yang dari daun kering dibakar. Misal daun pisang kering atau kelaras dibakar, abunya dikasih air. Nah, airnya itu air abu itu sebagai pengentalnya. Nah, cincau hijau ini biasanya 3 ya yang sering ditemui. Cincau perdu, terus ada cincau bulu rambat, ada cincau rambat jelly. Nah, langsung aja kita ke tanamannya ya. Mungkin di awal dulu aja ya, kenapa kok daun cincau bisa jadi kenyal seperti ini? Nah, karena di dalam daun cincau terdapat zat yang namanya pektin. Nah, seperti ini struktur pektin ya, senyawa polisakarida yang terlarut dalam air yang fungsi utamanya sebagai bahan pengental dan pembentuk gel. Nah, pektin itu terdapat di tanaman, di daun, di dinding sel primer, di antara selulosa dan hemiselulosa. Nah, makanya proses pembuatan cincau hijau itu dengan cara diremas-remas dengan air biar keluar semua ya. Pektinnya, klorofilnya keluar ya. Dan jadi airnya jadi hijau bercampur dengan air. Dan saat disaring dan didiamkan bisa mengental seperti gel. Itu karena ada pektinnya, hijaunya dari klorofilnya. Selain itu, cincau juga mengandung komponen pembentuk gel karena adanya interaksi antara air dengan hidrokoloid. Kita sudah bahas kenapa bisa jadi kenyal seperti gel. Terus kita langsung lanjut ke daun apa aja yang bisa dibuat cincau. Nah, kalau ini contohnya daun Cocculus orbiculatus. Ini cincau jelly rambat. Nah, ini yang tak tanam seperti ini. Kalau tadi daunnya hasil beli panen di kebun orang. Ini tipenya tuh merambat ya. Jadi nanti kalau sudah lumayan besar baru kita rambatkan ke ajir atau anjang-anjang. Terus bentuk daunnya tidak berbulu, lonjong, permukaannya mengkilap seperti ini di foto ini ya. Dan hasilnya bagus sekali seperti ini hasil dari cincaunya. Daunnya ya ini. Sama pembuatannya diremas-remas sampai airnya menjadi hijau baru disaring. Jadi daunnya emang tidak terlalu besar, daunnya cenderung lebih kecil-kecil, tidak berbulu, ini lebih lunak daripada daun cincau yang lainnya daunnya. Untuk daun cincau yang Cocculus orbiculatus kita tidak perlu pakai koagulan. Terus lanjut kita ke daun cincau yang Cyclea barbata. Ini juga tipenya merambat tapi daunnya berbulu. Ini jadi cincau rambat bulu. Bentuk daunnya tuh perisai jantung. Permukaannya berbulu, permukaan atasnya hijau tua, balik daunnya dia berwarna agak silver, hijau muda gitu ya. Silver, lebih pucat lah
bagian belakangnya. Untuk hasil cincaunya mirip 11-12 dengan cincau yang rambat jelly. Hasilnya bagus dan pembuatannya sama, tinggal dibersihkan daunnya lalu diremes-remes dengan air mateng, tidak perlu dengan koagulan dan tidak perlu bahan lain. Jadi cuma daun dan air aja, sama kayak Cocculus orbiculatus. Soalnya daunnya juga baunya nggak langu, nggak ada bau-bau yang mengganggu. Untuk cincau rambat yang Cyclea barbata sudah kita lanjut ke Premna atau cincau perdu, Premna oblongifolia. Penampakan pohonnya seperti ini ya, agak semi-semi memanjat ya, tipenya climbing. Jadi batangnya dibilang merambat juga enggak, dibilang pohon juga enggak terlalu, tapi sebenarnya cincau perdu tipenya climbing. Ini di pinggir jalan dekat stasiun Jebres. Ada tanamannya. Daunnya tebal berwarna hijau tua. Nih, penampakan daunnya secara dekat. Itu batangnya ditumbuhi akar-akar yang siap memanjat. Tipe susunan daun pada batangnya oposita atau berhadapan-hadapan, tidak seperti cincau rambat tadi. Wah, ada yang kayak gini daunnya, yo, double gini ya. Untuk cincau yang ini mungkin berbau lebih agak aneh ya, ada bau langu-langunya dan sebenarnya harus diberi koagulan. Karena kalau tidak diberi koagulan itu hasilnya tidak maksimal dan cenderung hancur hasilnya. Yang jadi cuma di permukaan aja. Ini contoh yang sudah dibuat. Nih, atasnya jadi, tapi bawahnya ya tuh masih hancur, kayak encer gitu. Setelah baca-baca, biar hilangin langu bisa dicampur vanili, bisa kasih lemon. Terus biar nggak encer bisa dikasih koagulan air abu itu, yang berasal dari daun pisang kering dibakar, terus abunya dicampur air jadi air abu. Kayak slime. Ini nggak tak jual ini. Ini percobaan yo, percobaan cincau sing gak jadi kemarin. Mari kita makan. Sebenarnya juga enak-enak adem-adem gitu ya, tapi ada bau-bau langunya itu yang agak mengganggu dan saya kurang suka. Tuh, kayak gitu tuh. Bagian atasnya jadi. Nggak apa-apa tak wok-wok, ini nggak tak jual ya, buat tak makan sendiri aja. Kenapa kok nggak jadi? Apakah karena daunnya ngambil di kebun orang? Lagi apa, Ji? Aksinya dibantu sama siapa, Ji? Bapak-bapak. Canda guys, itu di tempatnya temanku, udah izin sama yang punya, aman guys. Oke, mungkin untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman bermain tanah. Terima kasih, selamat mencoba ya. Kalau mau mencoba membuat cincau sendiri, semangat, ciayo.